Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Sidang Jemaat GSJA Peniel Surabaya dan GSJA Cabang Anugerah Kemendung bertemu kembali dalam program Mimbar Gemar Online pada hari Jumat 17 November 2023. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama belajar akan kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Lukas pasal 17 ayat 11 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Ke-10 orang kusta. Dalam perjalanannya ke Yerusalem, Yesus menyusur perbatasan Samaria dan Galilea. Ketika Yesus memasuki suatu desa, datanglah 10 orang kusta menemui dia. Mereka tinggal berdiri agak jauh dan berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Lalu ia memandang mereka dan berkata, "Pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam-imam." Dan sementara mereka di tengah jalan, mereka menjadi tahir. Seorang dari mereka ketika melihat bahwa ia telah sembuh, kembali sambil memuliakan Allah dengan suara nyaring, lalu tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepadanya. Orang itu adalah seorang Samaria. Ayat 17. Lalu Yesus berkata, "Bukankah ke-10 orang tadi semuanya telah menjadi tahir? Di manakah yang 9 orang itu? Tidak adakah di antara mereka yang kembali untuk memuliakan Allah selain daripada orang asing ini?" 19. Lalu Yesus berkata kepada orang itu, "Berdirilah dan pergilah. Imanmu telah menyelamatkan engkau." Puji Tuhan. Renungan pada pagi hari ini saya beri judul Ucapan Syukur dan Iman yang Menyelamatkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pembacaan pagi hari ini tentang 10 orang kusta yang mendatangi Yesus pada ayat yang ke-12. Orang yang menderita penyakit kusta hidupnya diasingkan. Orang kusta mengalami penderitaan. Penderitaan fisik, tubuhnya sakit, anggota tubuh bisa terlepas sendiri, seperti jari tangan atau jari kaki. Penderitaan batin, ia dikucilkan, dianggap tidak berguna, dianggap masyarakat kelas buangan. Kehidupan mereka sangat menderita, penderitaan fisik dan penderitaan batin. Saat bertemu dengan Yesus, mereka berteriak, "Yesus, Guru, kasihanilah kami." Pada ayat yang ke-13, mereka hanya berteriak, sangat sedikit kata-kata dalam menggambarkan penderitaan mereka yang teramat besar itu. Mereka seperti kehabisan kata-kata untuk mengungkapkan apa yang mereka telah alami dan yang mereka telah derita selama itu. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sewaktu saya membaca dalam ayat 13 sampai 14, saya jadi berpikir hanya dengan sedikit kata-kata atau hanya dengan air mata saja, mungkin hari ini Tuhan tahu persis apa yang menjadi beban-beban kita, beratnya kehidupan kita, dan penderitaan kita. Mari kita meniru 10 orang kusta ini. Ketika penderitaan datang,
menghantui kehidupan kita, cari dan temukan Tuhan Yesus. Lalu kita berbicara kepadanya. Dia sangat mengerti beban-beban kita. Walau kita tidak bisa berbicara banyak tentang kepedihan kita, Dia tahu apa yang menjadi perasaan kita. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, tetapi jangan kita menjadi seperti 9 orang kusta dalam pembacaan kita pada ayat 17-18 yang lupa berterima kasih. Saya membayangkan 9 mantan orang kusta yang lain. Kemana mereka semuanya? Mungkin karena saking senangnya mereka cepat-cepat berlari untuk memperlihatkan dirinya kepada imam-imam, sehingga mereka lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jadi mereka meminta dan mereka menerima, tetapi mereka melupakan sang pemberi pertolongan itu. Mereka lupa kepada sang pemberi kesembuhan itu. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, pada ayat 15-16, dalam perjalanan mereka, 10 mantan orang kusta ini, hanya 1 orang, itu pun orang Samaria, yang menyadari bahwa dirinya telah sembuh. Dan ia bergegas kembali kepada Yesus untuk berterima kasih. Ia memuliakan Allah dengan suara nyaring. Ia tersungkur di depan kaki Yesus dan mengucap syukur kepada Yesus. Semua itu dia lakukan karena dia tahu bahwa tanpa kesembuhan, tanpa belas kasihan dari Yesus, dia tidak akan mendapat kesembuhan. Oleh sebab itu, pada ayat yang ke-19, kita bisa melihat bagaimana orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya ini, selain mendapat kesembuhan secara jasmani, ia juga mendapat jaminan keselamatan karena imannya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengalami permasalahan, pergumulan, beban berat, bahkan penderitaan dalam kehidupan kita, mari kita mencari dan menemukan Tuhan Yesus dan mengatakan, Tuhan Yesus, kasihanilah kami. Maka Tuhan yang selalu melihat dan mengerti setiap kata dan air mata kita pasti memberikan pertolongan. Kalau kita sudah mengalami pertolongan dan kebaikan Tuhan, jangan melupakan sang penolong kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Kita patut mengucap syukur seperti orang Samaria yang disembuhkan dari kustanya. Dia tersungkur di depan kaki Yesus, mengucap syukur atas kebaikan Tuhan dan atas kasih sayang Tuhan kepadanya. Sehingga dengan demikian, selain dia mendapat kesembuhan, dia juga mendapat jaminan keselamatan. Itu pun yang patut kita lakukan, mengucap syukur karena kita sudah disembuhkan. Terlebih daripada itu,
kita mendapat jaminan keselamatan daripada Tuhan. Kiranya renungan pada pagi hari ini boleh mengingatkan kita untuk senantiasa belajar mengucap syukur dalam setiap pertolongan yang diberikan Tuhan kepada kita di dalam kehidupan kita ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, sungguh kami mengucap syukur melalui firman-Mu pagi hari ini. Kami boleh belajar kebenaran firman-Mu. Kami boleh belajar senantiasa mengucap syukur atas kasih setia Tuhan, atas pertolongan Tuhan dalam kami menghadapi persoalan, pergumulan, permasalahan, bahkan sakit penyakit yang Tuhan sudah berikan jalan keluar, yang Tuhan sudah berikan kesembuhan bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena melalui firman-Mu pagi hari ini, kami boleh selalu diingatkan untuk senantiasa mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan dan mohon pimpinan-Mu di dalam semua aktivitas dan kegiatan kami sepanjang hari ini. Tuhan memberkati kami semua dengan pimpinan dan bimbingan-Mu ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus, ampuni segala dosa dan kesalahan kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Sang Penolong kami. Kami mengucap syukur dan berterima kasih. Haleluya. Amin.